umur sekian. Indonesia kan mengharapkan generasi muda, ya. Apa artinya berkampanye, memberikan gagasan. Indonesia harus pintar, harus cerdas, sekolah, udah sekolah, udah kuliah, tapi nggak bisa kerja. Kalau nggak kenal orang dalam, kalau nggak punya duit, nggak bisa kerja. Terus mau ngapain? Untuk apa sekolah? Untuk apa sekolah? Sama aja bohong. Mendingan nggak usah sekolah sekalian. Percuma sekolah bertahun-tahun, orang tua udah habis membiayakan anaknya sekolah, ujung-ujungnya mau cari kerja susah. Umur udah terlambat katanya, 25 tahun udah gak boleh, 20 udah. Nih ya, yang harus kalian pahamin dulu. Sekolah itu untuk orang pintar, untuk orang bisa kerja. Itu pada dasarnya. Tapi kalau udah tahu, udah pernah sekolah, udah ada ijazah. Sebenarnya ijazah itu cuma formal doang. Itu cuma dipakai doang. Di sini aja, ini Bunda ya. Bunda ini. Nggak ada ngelamar kerja mesti tunjukkan mana ijazah kamu sekolah waktu Indonesia. Ada nggak ijazah kamu waktu di Indonesia? Udah kemana-mana itu ijazah. Jadi nggak ada urusan dengan itu semua. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Semua bisa diajarin. Kerja di restoran. Bagian apa? Bagian kasir. Kasir cuma tak jadi. Kerja apa? McDonald tak jadi. Pizza jadi. Apa yang susah? Di sini nggak ada susahnya. Jerman itu dia memikirkan rakyatnya di masa tua. Karena orang Jerman tuh nggak mau membiayakan hidup orang, nggak mau. Jerman nggak mau nggak mau kayak mengasihanin gitu loh. Dan orang Jerman nggak mau dikasihanin. Makanya di sini tidak orang Jerman tuh nggak suka yang nganggur, nggak suka orang Jerman nganggur. Gak suka orang Jerman. Makanya orang Indonesia, pemerintah Indonesia tuh sudah seharusnya jangan membiarkan pengangguran. Jangan membiasakan pengangguran. Kasih mereka kerjaan. Kok ada yang komen kemana? Itu kan bukan urusan pemerintah. Pemerintah itulah harusnya mengeluarkan statement itu. Pemerintah lah yang harus memberikan gagasan. Pemerintah itu yang harus memberikan peringatan kepada semua perusahaan-perusahaan, semua restoran-restoran, semua yang membutuhkan tenaga kerja. Jangan diberi batas usia. Kenapa? Usia di Indonesia berapa pensiunnya? 55. Di Indonesia umur berapa? Di Indonesia umur berapa? Pensiunnya umur berapa pensiunnya? Bunda gimana cara kerja? Umur 35. Umur 55. Umur 55. Umur 55 pensiun di Indonesia tuh. Oke lah, itu udah aturan di sana, itu terserah. Umur 55 dari umur 25 ke umur 55, ke umur 55, itu punya waktu 30 tahun. Masa 30 tahun itu mau ngapain? 30 tahun itu mau ngapain? Hah? Begitu banyak manusia nganggur dengan usia yang masih muda. Tuhan, usia 30 tahun, umur 25, itu cuman batasnya aja. Terus dari umur 27 sampai umur 54 ngapain? Itu ngapain? Nganggur, ngurus anak. Hah? Di dapur doang gitu, dagang doang. Orang yang sekolahnya tinggi, ujung-ujungnya dagang. Orang yang sekolahnya sampai S1, S2, S3, S4, S10, ujung-ujungnya dagang. Mendingan gak usah sekolah sekalian. Minta biaya sama orang tua, buka usaha sekalian. Biar banyak pedagang Indonesia itu. Ya, pedagang ketoprak. Makanya sekarang itu udah ada harusnya organisasi yang berhubungan sama pemerintah. Di Jerman ini, ya, kalau kita nggak punya kerjaan, pemerintah Jerman itu ngebantu mencarikan kita kerjaan. Itulah hebatnya Jerman ini. Itulah hebatnya Jerman ini. Hei, diam kau. Itulah hebatnya Jerman ini. Kayak Bunda. Nih, Bunda cari kerjaan. Tapi Bunda juga Bunda mengajukan permohonan kepada pemerintah Jerman, bukan pemerintah sih, organisasi yang berkaitan sama pemerintahan. Jadi ada nama satu organisasi namanya Arbeitsamt. Jadi di situ tuh kalau kita nggak punya kerjaan, kita bisa ngelapor. Nanti di situ disalurkan kemana keahlian kita.
kita bisa di restoran, kita bisa di toko. Gue pernah kerja di supermarket. Gue pernah kerja restoran, pernah kerja di bar, dimanapun. Itu semuanya nggak butuh ijazah, nggak butuh. Yang penting bisa bahasa. Kalau misalnya kata orang, Bunda dia Jerman bisa bahasa ini, harus bisa bahasa Jerman. Tidak semua. Ingat, tidak semua. Tidak semua. Sebenarnya kerja itu yang dibutuhkan adalah kepintaran, keahlian dia dalam bekerja aja. Kalau cuman kerja di restoran nggak butuh bahasa Jerman terlalu kayak air terjun, nggak butuh. Yang penting dia bisa tahu apa yang disuruh. Buang sampah, bersihin bersihin kursi, layanin pembeli. Kasir apa susahnya sih kasir? Cuma orang pesan doang. Kita di supermarket aja, kita nggak perlu ke kasir. Nggak perlu ke kasir. Sistem kasir itu nggak ribet. Nggak ribet. Makanya Bunda kalau orang kerja di kasir, itu nggak, buat gue tuh biasa aja, nggak salut, biasa aja. Kenapa? Karena gampang. Ngerti? Cuman apa sih kalau istilah kata orang Indonesia itu? Diskennya. Cuman yang ini doang ini. Yang ada tanda ini nih. Ini tanda inilah tanda, ini manfaatnya apa Bunda? Inilah untuk memudahkan kalau kita di kasir. Tinggal kita gini kan, truk udah keluar harganya berapa. Karena Bunda pernah kerja di kasir. Jadi gue tahu. Model apa Bunda kerja di kasir? Cuma model keberanian. Ya. Mereka juga gak nanya, kamu pernah sekolah apa? Enggak. Pengalaman kamu apa? Oke, gue punya pengalaman kerja di restoran. Antara kerja restoran di bagian lobby itu jauh sama orang kerja di kasir di supermarket. Beda kan posisinya, beda kan. Tapi orang di sini nggak mikir, dia nggak mikir. Yang penting dia mikirnya, lu bisa berani, ayo, gue ajarin. Makanya Bunda pernah kerja di supermarket. Jadi bukan hanya kerja di McDonald's sama di Five Guys. Seorang Bunda ini pernah juga kerja di supermarket, walaupun cuma 3 bulan. Tapi kan kalian nggak tahu, karena gue nggak pernah ngomong, karena Bunda nggak pernah membanggakan, nggak pernah. Kalian pernah lihat kan Bunda pernah kan kalian mungkin anak-anak Instagram yang lama pernah kan lihat Bunda live, Bunda belanja di kasir di Rossmann ya, atau hari ini deh Bunda belanja di Netto. Netto itu salah satu supermarket. Hari ini Bunda tidak ke kasir. Ya, gue bayar sendiri. Gue men-scan apa yang gue beli. Kenapa? Karena gue tahu. Jadi di kasir itu cuman yang paling penting adalah kita harus perhatiin usia di bawah 17 tahun. Tidak boleh beli rokok, tidak boleh minuman alkohol. Itu yang paling penting kita waspadain. Karena kalau kita lalai, kita lengah, kita bisa bermasalah. Makanya kenapa di kasir itu harus teliti. Kerjaan di kasir restoran sama kerjaan di kasir supermarket itu sangat beda. Kalau di supermarket kita harus pasang mata. Kita harus teliti, lebih teliti. Kalau di restoran cuman orang pesan. Mau pesan apa? Burger. Pesan apa? Cheeseburger. Mau pesan apa? Hamburger. Pakai apa? Pakai saus tomat, pakai mayo, pakai apa lagi? Pakai salad. Tinggal kita klik. Udah. Pakai minum nggak? Pakai minum, klik minum. Minumnya minum apa? Terserah, minum Coca-Cola, Fanta, Sprite, mau minum apa kayak segala macam minuman boleh minum. Yang selagi masih bisa diminum, ya. Kalaupun dia mau minum alkohol, kita tanya usia dia berapa. Itu jarang terjadi. Tapi kalau di supermarket, kita tanya umurnya berapa kalau ketika dia beli rokok. Saya mau beli rokok apa? Umur kamu berapa? Misalnya dia bilang umur saya sekian, kita nggak bisa cuma tanya umur, kita mesti cek pas KTP dia, karena nanti kita yang bermasalah, gitu.